pertama kali sih Pak ikut event-event kayak MUN, kayak awalnya tuh deg-degan banget Pak. Kenapa? Apalagi pas maksudnya ya waktunya nabrak sih Pak. Untuk ikut MUN ini apa sih yang perlu dipersiapkan? Itu awalnya tuh saya pas mau speech tuh deg-degan banget Pak. Terus ya udah saya bilang mereka kan juga gak kenal saya ya, palingan pas hari ketiga doang pas kenalnya Pak. Kenal sama saya, udah saya ngomong. Terus Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat CR, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tentunya harus selalu bahagia kapanpun dan dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami di acara Bisa Bincang Santai seputar Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Oke sahabat CR, udah lama kita nggak jumpa ya. Kali ini kita balik lagi setelah kurang lebih 3 bulan ya. Kita sempat berpisah nih, udah lama nggak muncul. Dan kali ini kita kembali lagi di acara Bincang Santai seputar Cahaya Rancamaya. Dan kita sudah kedatangan 2 orang yang luar biasa. Oke, silahkan perkenalkan dirinya dulu dong. Siapa aja ini yang hadir pada hari ini? Halo, nama saya Satria, saya kelas 11-2. Oke, ada Satria dari kelas 11-2. Satu lagi siapa? dan halo, saya Farel, saya dari kelas 11-1. Oke, kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2 ya? Iya. Oke, enggak satu kelas berarti ya? Iya. Perasaan tadi kalian di satu kelas yang sama? Itu karena itu pelajarannya IPS Pak. Oh iya, penjurusan ya? Iya, Pak. Penjurusannya. Oh gitu. Oh, masih ada penjurusannya sekarang. Oke, gimana Farel sama Satria kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat. Ya, apalagi dengar-dengar kemarin habis dari luar nih. Ngapain ini dan kemana nih kemarin? Ceritain dong. Oke Pak, mulai ya Pak. Mulai. Ya mulai dong. Farel dulu aja, Farel dulu. Mulai Pak. Oke, silakan. Gimana? Kemarin jadi- event apa? Ya. Jadi tuh kemarin tuh kita ikut event MUN atau Model United Nation yang diselenggarakan oleh IGN. IGN. Apa tuh International IGN? Global Network. Oh iya, ada acara MUN kemarin, MUN berarti ya? Iya, Misalnya. MUN. Oke, MUN. MUN. Ingatnya sempat kepikiran MUN itu apa ya? Oh, apa tadi? Ininya? Model United Nation. Nation. Oke. Di mana kemarin acaranya? Di Thailand, Bang. Di Thailand Pak. Berapa lama? Kita sekitar 4 harian. 4 hari di sana. Oke. Nah, ikut kegiatan itu gimana? Itu pertama kali ngikutin kegiatan seperti itu atau udah sering nih ikut Kita berdua event-event? baru pertama kali sih, Pak, ngerasain. Baru pertama kali sih Pak ikut event-event kayak MUN. Kayak MUN tuh kan simulasi sidang PBB Pak. Oh, gitu. Sama aja. Iya, jadi kita bakal jadi delegasi suatu negara. Oh gitu. Jadi disimulasikan kalian itu sebagai delegasi Delegasi. perwakilan dari masing-masing negara gitu. Iya. Ada berapa banyak yang ikut kemarin? Kemarin sekitar ada Lebih dari 200. Iya, lebih dari 200. Dibilangnya gitu Pak. Serius? Iya Serius. Pak. Pas di Bangkok Iya, Iya. sebanyak itu? iya, Pak. Iya. Oh, Bapak kira paling cuma 20 atau 30 orang yang ikut? Enggak, Pak, lebih, Pak. Lebih dari 200. Soalnya ada kaunsilnya Pak. Oh iya. Jadi dibagi 3 konsil gitu loh, Pak. Oh gitu. Jadi ada UNESCO, UNICEF sama UNHRC. Oh, jadi dibagi per bidang-bidangnya. Kalau di Iya. bidang kalian ambil bidang apa? Kita dapatnya UNESCO. UNESCO dan berapa orang? Yang UNESCO itu UNESCO itu ada sekitar delegasinya berapa banyak? ada 60 apa 70 orang gitu. Oh gitu. Makanya Bapak, oh iya, dan 60 lebih lumayan banyak juga ya Iya. satu divisinya. Iya. Soalnya kemarin Bapak lihat paling kan sempat lihat tuh postingan-postingannya. Kirain kalian cuma 10 atau 20 orang. Serame itu. Seramai itu. Dan itu tinggalnya di satu tempat yang sama dengan semuanya atau beda-beda? Iya, Itu ya kalau misalnya kita full akomodasi tuh kita bakal tinggal di satu hotel Pak. Tuh nama hotelnya Rama Garden Oke. di Bangkok. Hmm. Tapi kalau misalnya kita gak full akomodasi, maksudnya non akomodasi tuh kita bakal cari penginapannya sendiri. Oh, bebas Pak. sendiri. Iya. Kalau kemarin kalian nginapnya bareng berarti Iya, di bareng. tempat. Bareng. Oke, lebih nyaman ya karena banyak temannya ya. Iya, Pak. Oke, gimana pengalaman pertama kali gabung di acara seperti itu? Apa yang kalian rasakan? Saya sih awalnya tuh deg-degan banget Pak. Kenapa? Apalagi pas maksudnya ya waktunya nabrak sih Pak sebenarnya. Nabrak siapa? Waktunya mepet Pak, mepet. Iya, oke. Nah, jadi kayak kalau saya persiapan tuh kayak waktu kita datang 1 hari tuh saya di kamar langsung persiapan Pak. Jadi tidurnya tuh kayak jam-jam 12 gitu. Oh, itu pas kalian baru datang libur ya? Setelah libur panjang gak sih? Iya, kita baru pas Iya. libur panjang sebelum pas apa sih? Pas hari Jumat. Iya, pas hari Jumat Yang kemarin. long weekend itu ya? Iya, sih? long Iya, weekend Pak. itu. Iya.
Jadi Jumatnya tuh saya persiapan. Ya pas jam-jam 9 hari Jumat langsung terbang Pak ke Bangkok. Terus kita sesampainya di bandara tuh mesti nunggu orang dulu Pak. Iya. Nunggu orang lagi. Iya. Nunggu bisnya gitu Pak. Oh gitu. Jadi bisnya tuh sesuai jadwalnya Pak. Iya. Ke hotelnya tuh jam 3. Jam 3 sore. Kita nyampe jam 2. Jam 2 berarti 1 jam nunggu dulu. Iya. Ya. Oke, deg-degannya itu salah satunya. Ada lagi yang bikin deg-degannya? Terus yang bikin deg-degannya tuh kayak saya lihat orangnya banyak banget Pak. Terus ya pas saya lihat tuh ini Pak, kayak orangnya tuh kayak public speakingnya udah jago-jago Iya. gitu. Iya, oke itu. Banyak yang ambisius juga Pak. Ambisius. Oke, itu. Kalau Satria sendiri gimana? Saya Perasaan dan yang dirasakan pertama kali? pertama kali saya Ikut kayak event. deg-degan sih Pak, kayak takut aduh orang-orang pada jago-jago banget. Takutnya saya malah kayak terasa terbawah gitu loh Pak. Oh ya, jadi kayak terintimidasi ya. Iya, terintimidasi sama mereka. Insecure, terintimidasi juga. Iya. Oke, setelah itu kan pertama kali datang ya, Iya. Dan setelah gabung di situ, apa sih yang kalian rasakan? Ada masih tetap merasa terintimidasi atau malah enjoy? Enggak ya, kita Dengan merasa enjoy. ini. Pak. Enjoy sih Pak. Apa yang membuat bisa menikmati dan apa ya istilahnya enjoy dalam event itu? Enjoynya tuh kayak kita dapat teman-teman baru Pak, Iya. kenalan baru. Terus kita juga belajar banyak dari eventnya Pak. Oke. Kan saya ceritain ya Pak, waktu kan hari pertama tuh kita masih persiapan kan Pak. Iya. Terus masuk hari 2 tuh dari jam-jam 8 ya. Iya, Kalau jam gak salah kita tuh mesti langsung ngumpul di tempat acaranya. Oke. Jadi 3 council itu tuh ruangannya sebelah-sebelahan Pak. Oh. Kita dapat ruangan yang kedua. Jadi pas saya masuk tuh Pak, pokoknya tuh saya tuh turunnya tuh agak telat Pak. Oke. Kayak telat-telat 1 menit. Heeh. Jadi pas saya masuk tuh delegasi lain tuh udah pada di mejanya Pak. Mereka udah pada siapin semuanya Pak. Oh iya. Iya. Terus pas saya masuk samping saya udah ada, ya udah saya ajak kenalan. Ya. Kalau kamu sendiri gimana pas udah masuk nih di momennya? Iya. Kan pas sudah masuk kayak lihat semua orang kayak aduh udah pada mempersiapkan. Jadi saya juga lepas saya kayak baca-baca lagi tentang GSL saya. Oh ya GSL ini kayak general speaker list gitu loh. Oke. Jadi kita ntar ada di momen setelah dibuka kita bakal ngasih speech sebentar tentang prospek kita atau position paper kita gitu. Oke. Nah, di situ yang ikut itu perwakilannya dari berbagai negara atau dari Indonesia semua yang kesana? Dari berbagai negara Pak. Tapi kebanyakan dari Indo sih. Dari Indonesia. Iya. Kalau negara yang lainnya ikut tuh dari negara mana aja? Itu ada 20 negara. 22. Serius? Iya Pak, Serius. 22. Cuman ya kayaknya gara-gara dekat Bangkok aja ya Pak, jadi orang Indonya banyak. Oh gitu. Tapi ya bukan kemungkinan Pak. Tapi ya orang luarnya juga banyak Pak. Oke. Kalau kemarin deketnya maksudnya kenalannya dengan dari negara mana aja? Kemarin dari negara Filipina. Oke. Terus ada dari mana? Thailand juga ada. Meksiko. Kenya. Keren. Oke, kirain makanya kemarin tuh bingung ini orang Indonesia atau orang luar gitu. Jadi deketnya kalau pas selama di sana lebih akrabnya dengan sesama dari Indonesia atau lebih coba cari teman baru nih? Nyampur Gimana? sih Pak. Kalau saya sih dua-duanya Pak. Dadanya. Dekat sama Indo iya, cuman saya juga ngobrol sama orang luar. Sama itu orang Kenya, ada Pak orang Kenya. Oke, di sana misalnya ada shock culture nggak sih ketika gabung dengan orang rame kayak gitu atau udah biasa? Enggak sih, saya udah biasa. Udah biasa sih Pak. Udah biasa. Jadi udah karena memang di sini juga udah banyak culture-nya ya. Iya. Di sekolah juga udah banyak culture-nya, tapi di sana ada keterbatasan nggak sih atau misalnya kayak susah komunikasi atau apa segala macam di sana? Palingan Ketika ada kegiatan. sih Pak, ada. Apa tuh Itu yang bikin? waktu saya kan pakai data roaming ya Pak. Oke. Palingan susah komunikasi Pak. Kayak beda-beda tim juga. Oh gitu. Oke, nah untuk ikut Moon ini apa sih yang perlu dipersiapkan? Misal kalau ada teman-teman dan menurut kalian ini worth it nggak untuk diikutin? Kegiatan seperti ini? Worth it Pak, worth it. Kenapa? Soalnya tuh kayak ini Pak, Moon ini bukan cuman melatih satu skill kita Pak. Oke. Pokoknya saya jelasin Pak. Pas awal Moon ini kan disuruh nulis kan Pak, nulis artikel. Nah itu tuh kayak melatih kita penulisan gitu Pak, melatih kita nulis, kita dapat datanya yang akurat. Soalnya itu gak boleh nulisnya sembarangan Pak. Soalnya kalau
Jadi kan sebelum Muntun kita disuruh nulis. Nah, disuruh nulisnya tuh nulis sebuah artikel gitu, yang dimana isinya tuh tentang kebijakan negara kita, posisi negara kita, apakah dia ngedukung mosinya yang kita mau perdebatkan ini atau kita mau speech pas Mun ini. Itu juga melatih kayak penulisan kita. Nah, yang kedua tuh melatih skill sosial kita. Pas saya datangkan, saya lihat banyak orang dari luar negeri. Saya culture shock sih Pak. Maksudnya lebih culture shock ke budaya Thailandnya. Kalau misalnya culture shock ke orang-orang banyak sih udah biasa Pak. Udah biasa. Di Rancamaya. Kalau Satria sendiri gimana? Maksudnya kenapa ini juga misalnya worth it untuk diikutin? Apa yang membuat hal ini itu worth it juga sih untuk kan ada orang-orang mungkin yang kuliahnya ingin kayak hubungan internasional Pak. Jadi mereka bisa melatih skill mereka di sini. Terus dapat tahu simulasi tentang hubungan internasional ini ngapain aja gitu loh. Gitu. Memang kalian berdua mau ambil hubungan internasional kuliahnya nanti? Kalau misalnya saya iya. Iya, Kalau Farel? Saya sih gak tahu Pak, tapi saya pengen nyari pengalaman Pak. Oke. Jadi apapun jurusannya nanti pengalaman tetap penting ya. Iya, apapun. Kalau Satria kan memang udah pengennya jalurnya ke sana dan ini tepat gitu kan untuk latihannya. Persiapannya seberapa lama dan apa aja yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan ini? Yang perlu disiapkan sih cuman itu aja kayak position paper juga sih. Nah itu ada bimbingan nggak sih atau sendiri? Kita awalnya sendiri, cuman karena Pak Sandra tahu, jadi kita dikasih bimbingan, Pak. Dikasih bimbingan. Berarti sama sekolah dikasih bimbingan. Iya. Dikasih bimbingan dalam bentuk apa? Untuk papernya atau gimana? Iya, penulisan bahasa Inggrisannya benar apa salahnya? Dicek lagi ya? Iya, sama Bu Vivi juga, Pak. Terus kalau saya sih lebih banyak persiapannya Pak dari speechnya. Speechnya saya persiapan speechnya kan Inggris saya tuh masih standar ya Pak. Kayak kalau diajak ngobrol cuman masih bisa kata-katanya kalau misalnya orang Inggris lihat, ini orang kok bahasanya kaku banget, dibilang gitu Pak. Makanya saya nyuruh teman saya Pak, kalau misalnya saya pakai bahasa Indo, pura-pura gak dengar aja, dibilang gitu. Berarti selama di sekolah? Iya di sekolah, pas di Rancamaya. Persiapan saya sih 2 minggu Pak. 2 minggu, jadi kalau kamu ngobrol bahasa Inggris terus berarti? Iya. Persiapannya. Tapi sama itu orang aja, beberapa orang sih. Sama beberapa orang. Dianggap aneh gak sih? Ini orang aneh ngapain? Sama Inggris banget. Kayaknya teman-teman saya udah wajarin Pak. Karena mereka tahu juga ya? Iya. Nah untuk ikut seperti ini daftar sendiri atau kalian dapat informasinya gimana? Atau ada sistem seleksinya? Kan waktu itu ini kan ada seminarnya Pak di sekolah ini. Terus kita gitu? Iya. Terus kita kayak minat gitu, terus kita ngomong sama orang seminarnya itu. Pemateri pas seminar. Iya. Itu dikasih kayak link pendaftaran gitu. Selain kalian ada lagi yang ikut nggak? Atau dibatasin? Enggak ada dibatasin, cuman ada satu lagi kelas 10. Iya. Satria Pak. Satria juga ya. Nanti kabarnya akan ikut juga. Iya, yang di Korea Pak. Di Korea. Lebih jauh. Kok kalian ngambil yang memang pengennya yang di Thailand atau memang dikasih jatah kalian ke sini atau kalian ke sini? Atau bebas sebenarnya? Bebas. Sebenarnya sih bebas Pak, cuman kita milih yang waktunya terdekat aja Pak. Takutnya waktu kelas 12 gak sempat lagi. Iya benar-benar. Pas Korea itu kelas 12 Pak. Gitu. Cuma 2 negara ini berarti ya? Iya. Untuk tahun ini. Dia setiap tahun ada terus gak sih eventnya? Ada Pak setiap tahun. Yang tahun ini ada 3 Pak. Di mana aja? Di yang Bangkok yang kemarin saya. Terus ntar Juli di Bali. Gitu. Iya, sama nanti Korea. Kalian lebih milih yang keluar ya daripada di Bali? Parah. Karena emang ke Bali bisa tanpa perlu event seperti itu ya? Iya. Tanpa perlu ada event seperti itu bisa ke Bali juga. Kalau kenapa lebih milih untuk ikut event seperti itu dibandingkan dengan liburan? Karena kalau misalnya kita ikut event kayak itu, kita dapat pembelajarannya juga sih Pak. Jadi kayak nggak jalan-jalan aja. Gitu. Jadi sekali menyelam sambil makan lumpur ya? Iya lagi. Ya kayak gitu loh Pak anggapannya ya. Bukan pembelajaran juga sih. Kayak sebenarnya eventnya bukan belajar doang. Pokoknya waktu hari ketiganya juga ada kita jalan-jalan. Jadi balance lah Pak. Jadi sekalian ya. Kalau cuma traveling ke Bangkok aja, ke Thailand aja berarti cuma dapatnya jalan-jalan doang. Iya kan? Belum tentu dapat relasi yang banyak. Kalau ini terpaksa dan harus dapat relasi baru. Iya. Kalau next ada event-event seperti ini masih pengen lagi atau udah cukup sekali
ikut? Pengen sih Pak, masih pengen. Cuman ya tergantung izinnya kita dibolehin atau enggak. Oh iya. Ada proyek ataupun ada target event berikutnya yang pengen diikutin lagi? Ada sih Pak saya kayaknya. Apa itu? Kan kayaknya kayak event-event kayak gini juga sih. Yang kayak offline terus kita semua kumpul-kumpul gini. Oke. Karena emang seru itu berarti ya. Iya, seru. Karena kita kayak baru akrab gitu Pak, bentar besoknya kita udah pulang lagi gitu loh. Iya, jadi kayak waduh kurang lama ya. Iya, kayak nyesek gitu Pak. Saya pas pulang-pulang ke sini nyesek gitu kayak wah, baru kenal kok udah pulang. Iya. Tapi kan bisa tetap lanjut komunikasi. Iya. Oke. Nah, untuk Moon kali ini sendiri kalian lebih cenderung untuk dia ada online atau offline-nya? Ada dua-duanya. Ada online dan offline. Oke, tapi bisa milih ya, lebih milih offline lah ya. Iya, lebih milih. Kalau online sih kurang jelas Pak. Kita masa nonton orang Zoom doang Pak? Gak seru dong. Mending langsung terjun ya ke sana ya. Langsung terjun ke sana. Nah, sembari itu kalau untuk skill public speaking sendiri perlu persiapan nggak? Nah, kemarin kalian ada ininya nggak? Ada momen kalian speech yang didengerin sama orang? Ada perasaan speech? Saya tuh ada ngomong banyak ya Pak, kayaknya lebih dari 5 kali, 7 kali, 6 kali gitu, kalau gak salah. Terus itu awalnya tuh saya pas mau speech tuh deg-degan banget Pak. Terus ya udah saya bilang mereka kan juga gak kenal saya, palingan pas hari ketiga doang pas kenalnya Pak, kenal sama saya, ya udah saya ngomong. Terus lah kok enak saya ngomong kayak keterusan ya udah saya pokoknya kan ada ngomong lah kok enak keterusan ngomong. Keterusan ngomong Pak. Awalnya deg-degan banget Pak. Terus pas saya ngomong tuh ada sesuatu ya yang rasa puas lah, bikin saya puas, bikin saya gembira juga sih. Terus ya udah saya itu kan jadi kan di bagian acaranya tuh ada waktu kita bikin mosi kan. Jadi waktu benar-benar waktu coffee break ya Pak, orang-orang pada makan itu saya masuk, saya persiapin. Gitu. Saya nanya-nanya ke yang lain sih kayak ini kira-kira mosinya apa gitu. Gitu. Terus ya udah saya persiapin. Ternyata tuh kita tuh hoki-hoki juga Pak. Maksudnya mosi yang disetujuin orang-orang nih apa gitu. Iya apa, kalau misalnya saya udah bikin speech-nya terus mosi saya gak keluar, sia-sia aja Pak. Oke. Kalau Satria sendiri gimana? Itu first time speech di forum internasional. Iya. Yang rame. Gimana? Persiapan dan perasaan yang pertama kali. Perasaannya sih deg-degan sih Pak. Karena kan takut salah juga kan. Karena saya dapetnya negara itu sendiri Pak. Negara maksudnya? Negara kan kita jadi kayak delegasi negara mana gitu. Kalau misal Farel dapat Brunei Pak. Oke. Kalau misal saya dapat Thailand sendiri. Oh iya. Di negara tuan rumahnya Pak. Saya takut salah gitu. Oh iya. Lebih ada pressure-nya takut salah karena nanti takut dihujat netizen Thailand ya. Iya makanya Pak. Netizen Thailand. Nah kayak saya research terus gitu loh Pak. Pas di itu kan kita kan boleh pakai HP kan di situ. Makanya kita pas mosinya orang diterima, saya langsung research gitu tentang kebijakan. Jadi harus berpikir cepat ya. Iya. Nyari data cepat, bikin analisis cepat dan bikin persiapan speech-nya juga harus cepat gitu ya. Iya. Oke, kalau Satria sendiri berapa kali kesempatan speech-nya? Itu speech-nya kita yang minta waktunya atau kita dikasih waktunya? Jadi kita kayak diberi minta terus dikasih juga Pak. Ada yang ngajuin. Ngajuin diri gitu loh pas sebenarnya. Kayak gini Pak, contohnya kayak kan kita dikasih plakat gitu Pak, ada tulisan negara kita. Terus dikata si pemimpin atau yang moderatornya bilang ini, siapa yang mau berbicara di speech mosi yang ini. Terus nanti negara ini yang pengen mosinya diangkat, dia angkat plakatnya. Terus dibilang delegasi negara Brunei pengen ngangkat mosi tentang dampak AI di pendidikan dengan total waktu 20 menit, durasi bicara 2 menit gitu Pak. Terus bakal dikasih, bukan dikasih sih Pak, ntar ada kayak tiga mosi gitu. Terus kita bakal voting, kita mau milih mosinya yang mana. Oh gitu. Iya Pak. Jadi kayak model-model simulasi pakai game gitu juga ya berarti ya? Model-model games gitu ya? Iya. Oke, nah untuk yang ikut itu lebih cenderung anak SMA atau ada batasan usia atau levelnya? Ada atau bebas? Siapa aja yang mau ikut? Ada sih Pak, dari sekitar 24 ya. 15 sampai 24. Iya, 15 sampai 24. Berarti ada mahasiswa juga yang ikut? Iya, kita ketemu mahasiswa juga Pak. Kita juga bertemu relasinya dengan anak kuliah semua. Oh iya. Yang statusnya SMA itu misalnya yang masih pelajar SMA itu banyak nggak yang ikut? Ada Pak, lumayan banyak. Lumayan banyak juga. Kayaknya setengah-setengah sih Pak. Setengahnya kuliah, setengahnya masih SMA. Ada juga SMP Pak. Iya.
Ada. Serius? Ada yang SMP, tapi kalau 9 akhir-akhir gitu. Enggak apa ya? Gimana sih perasaan pertama kali tahu itu enggak ada ini ya? Waduh, saya dengan mahasiswa nih istilahnya tim ataupun ketemunya. Saya ada ini Pak, panik juga. Sama mahasiswa kan, setahu saya kan mahasiswa kan lebih jago ya Pak. Iya, istilahnya kan secara public speaking ataupun untuk wawasan Pak. Wawasan juga kan mereka udah lebih dulu lah ya. Enggak tahu kalau lebih pinternya atau enggak. Cuma mereka lebih pengalamannya lebih banyak karena mereka udah lebih dulu. Gitu. Ada perasaan? Ada sih, ada pressure-nya gitu. Pressure-nya juga berarti ya? Saya awalnya tuh kayak panik. Terus terus saya nih enggak panik waktu malam pengenalan Pak. Jadi kan pas ditanya gini, siapa aja yang baru ikut MUN? Terus angkat tangan nih banyak banget Pak yang angkat tangan. Banyak yang baru ikut. Saya tuh mulai sadar kalau anak kuliah baru ikut berarti mereka kayak saya dong, kayak masih bingung gitu. Ya udah saya jadiin kesempatan Pak. Saya biasanya langsung ngomong gitu. Oke, berarti lihat medannya kayaknya saya bisa nih bersaing di sini ya atau berkompetisi di sini ya. Oke. Nah, apa impact yang kalian rasakan dari MUN ke kalian yang sekarang ini? Ada nggak impact positifnya? Ada Pak. Apa tuh kalau ke Farel? Dampak yang kamu rasakan dari MUN kemarin ini yang ada perubahan yang menurut kamu? Dari penulisan dulu ya Pak. Oke. Itu apa ya? Jadi kayak lebih tahu gitu Pak cara menulis artikel yang baik dan benar. Kan ya mesti tahu sumbernya yang benar. Dulu kan kalau misalnya ya saya sebelum ikut MUN nih kayak main nulis-nulis aja Pak. Ngasal nulis ya. Ternyata nih ada apa ya Pak? Rulesnya gitu. Misalnya kita gak boleh terlalu general. Jadi saya tuh ada di revisi. Saya ada pembimbingnya. Di revisi katanya, kamu ini jangan terlalu general, langsung aja spesifik. Jadi udah saya spesifik. Terus dari kepenulisan udah lebih terarah lah ya. Diimprove. Lebih diimprove. Selain itu? Terus ya wawasan saya sih Pak buat nyari ide. Soalnya kan di artikel saya mesti ada ide Pak. Ide dari negara kita untuk solusi globalnya yang lebih global. Jadi tuh saya udah ada idenya 3 Pak. Ya bidang-bidangnya. Idenya masuk di bidang sosial, pendidikan, regulasi. Terus ada juga saya tuh lebih skill sosial saya lebih meningkat lah Pak. Skill sosial tuh kayak public speaking, kita ke orangnya gitu, kayak gitu Pak. Kalau Satria sendiri apa yang impact positif yang kamu rasakan setelah ikut MUN? Apa ya? Mungkin kayak public speaking sih Pak. Public speaking ya? Iya. Saya dulu kayak merasa kalau misalnya saya presentasi kayak terlalu susah gitu loh Pak buat ngomong. Masih takut ya? Iya masih takut. Belum pede. Cuman sekarang setelah ikut MUN saya kayak lebih pede gitu sih Pak. Nah itu dampaknya. Berarti memang sangat dianjurkan kalau teman-teman ada kesempatan untuk ikut atau nggak usah nih teman-teman yang lain. Disarankan nggak untuk ikut event-event seperti ini? Ikut ya? Seru Pak. Seru ya? Karena banyak hal ya. Banyak hal yang baru, bisa didapatkan. Wawasan baru, pengetahuan baru. Nah, untuk ikut seperti itu penting gak sih? Apa aja yang perlu disiapkan? Skill-skill yang perlu disiapkan? Kayak skill reading, membaca itu perlu nggak? Perlu banget. Ataupun latihan nulis, latihan public speaking itu penting banget? Atau cukup ikut aja nih udah gitu? Enggak, persiapan itu penting banget Pak. Penting ya? Iya. Jadi kayak saya ya kan Pak, ada persiapan speakingnya, ada reading juga sih Pak. Sebenarnya sih buka HP pas perdebatan tuh dilarang Pak. Iya dilarang. Cuman saya gak tahu ya. Ada bukan diskualifikasi misalnya skornya di penggunaan laptop yang gak boleh ya sebenarnya. Bukan penggunaan HP. HP juga dilarang. Iya. Saya maksudnya di rule-nya ada Pak waktu saya baca. Mungkin saya gak tahu ya mereka negurnya diam-diam atau emang sengaja supaya poin kita turun ya. Oke, selama di sana kalian lebih banyak berbicara bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris? Setengah Pak, jujur aja. Setengah. Kalau bahasa Inggris ke orang-orang yang internasionalnya. Kalau Indo sih, maksudnya gini Pak. Ketemu sama Indonesia pasti pakai bahasa Indonesia lagi ya? Bukan gitu Pak. Saya kan ada teman sekamar Pak. Orang Indonesia. Kalau bicara orang Indonesia. Kan saya bilang it's prohibited to speak Indonesian. Terus dia tuh kayak iya aja Pak. Dia kayak kalau saya bicara bingung. Terus saya bilang, oh lu bingung ya dengar gua. Ya udah saya bilang aja gini, ya udah kita bicara bahasa Indonesia aja ya. Daripada kamu. Iya terus jelas ya. Biasanya ada yang refleks juga sih. Kalau saya sih enggak ya.
ada yang refleks juga kayak misalnya where are you from, kalau misalnya tahu dua-duanya Indonesia langsung udah bahasa Indonesia aja, ngapain bahasa Inggris gitu. Iya. Oh, pernah ngomong bahasa Inggris ke orang Indonesia di sana? Iya pernah Pak. Habis itu pas tahu sesama Indonesia langsung pakai. Saya pernah Pak waktu istirahat saya tuh kan pakai bahasa Inggris terus ada satu orang kan nanya saya dari mana, katanya dari Indonesia. Loh, kamu dari Indonesia juga? Ya udah ayo kita pakai bahasa Indonesia aja supaya lebih gampang itunya. Satu konsil lagi Pak sama saya. Oh ya, kalian ada pengalaman nggak ketika speech ada yang komplain bahasanya kurang apa ataupun susah dimengerti dengan bahasa Inggris atau dari negara luar bukan selama Indonesia? Pak. Saya sih ini Pak nggak ada komplain, tapi saya nanya teman saya yang semeja, ini pakai bahasa Inggris ya Pak, ini speech gue nih benar gak? Atau lu ngerasa speech gue nih lu ngerti kan? Terus kata dia sih iya oke aja. Kan ya kata apa ya, orang yang ngatur acaranya kan di sana kan ada Indo juga. Katanya orang Indonesia tuh emang bagus katanya kalau bicara bahasa Indonesia logatnya agak kental. Oh gitu. Cuman kalau kayak orang India ada Pak delegasi. Oh iya. Kalau bicaranya tuh logatnya aksennya kerasa banget ya. Iya. Saya sampai kayak setengah-setengah gak ngerti sebenarnya Pak. Cuman ya dia tuh jago Pak sebenarnya kayak ide-idenya. Cuman aksennya nih. Iya, karena memang menutup peluangnya Pak. Benar-benar. Karena kan ya India emang kental banget aksennya. Iya. Kalau Satria sendiri ada pengalaman seperti itu? Ketika speech misal kayak waduh takut speechnya orang paham nggak ya? Iya Pak, saya juga takut gitu. Terus gimana cara mengklarifikasi kalau speech kamu udah on point, misalnya orang bisa paham? Nanya ke teman atau ada yang disampaikan sama orang, kamu ngomong apaan sih, saya nggak paham gitu? Saya nanya ke teman sih Pak. Nanya teman ya? Iya, kan sebelah saya kan saya ada orang, kiri saya juga ada orang. Oke. Saya nanya kedua-duanya Pak. Iya. Itu orang Indonesia atau orang luar? Yang sebelah kanan saya orang Indonesia, yang satu lagi orang luar, orang Filipina. Tapi paham dia apa yang kamu obrolin? Dia paham. Oke, luar biasa ya pengalamannya. 4 hari ya? Iya 4 hari. 4 hari tapi dampaknya bikin apa ya? Bikin membuka wawasan, bikin lebih percaya diri dan kayak udah punya ini ya, punya gambaran ke depannya bakalan seperti apa. Iya. Oke, luar biasa. Jadi untuk teman-teman sahabat CR, kalau punya kesempatan ambil untuk kesempatan seperti ini ya. Iya. Karena nggak akan bikin rugi, benar? Ya, benar. Banyak juga, hal dan seru juga, event-event yang seru dan banyak pengalaman yang bisa didapatkan. Iya. Oke, terima kasih untuk Satria dan Farel untuk obrolan terkait pengalamannya mengikuti MUN ya yang ada dilaksanakan di Thailand, Bangkok. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk sahabat CR juga yang sudah menyaksikan kita. Jadi kalau ada kesempatan ambil untuk selalu belajar ya, kapanpun dan dimanapun, sekalian jalan-jalan juga. Iya benar. Oke, terima kasih Satria dan Farel. Oke sahabat CR, kami pamit undur diri. Saya Harmain. Saya Satria. Dan saya Farel. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come and join us.